Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita film The Moonshot 2002 versi Bang Chef 7. Hi, I'm Walt, and this is my... Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rekaman seorang laki-laki yang bernama Walt. Dia adalah seorang mahasiswa yang tertarik dengan luar angkasa. Keinginannya untuk terbang ke planet Mars selalu gagal karena permintaannya selalu ditolak oleh perusahaan. Walt adalah seorang asisten barista yang bekerja paruh waktu. Saat ini di bumi tahun 2049, segala sesuatu yang ada di bumi sudah sangat maju. Bahkan pemilik coffee shop ini adalah sebuah robot canggih yang bernama Gary. Kecanggihannya itu bisa dibuktikan saat Walt kedatangan pelanggan wanita yang tersenyum dengannya. Gary bisa menganalisa wanita tadi berdasarkan raut wajahnya, apakah wanita itu tertarik dengan Walt atau tidak. Dan saat dianalisa, wanita itu hanya 52% kemungkinan menyukai Walt, tetapi 48% sisanya dia hanya iba dengan Walt karena memang Walt statusnya sangat rendah. Walt bekerja untuk bisa membiayai kuliahnya. Ketertarikannya kepada antariksa sangatlah tinggi. Bahkan saat Walt ada di asrama, dia selalu diingatkan oleh temannya jangan terlalu tinggi saat bermimpi. Bahkan Walt selalu menyimpan foto Leon Coffey. Dia adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di planet Mars dan menjadi pemilik perusahaan penerbangan antar planet. Lalu Walt datang ke sebuah pesta dan merasakan ketidaknyamanannya. Dia segera bergegas ke toilet. Kemudian diperlihatkan Sophie sedang video call dengan Kelvin, kekasihnya yang ada di planet Mars. Sophie menjalin hubungan LDR cukup lama. Tiba-tiba Walt salah masuk kamarnya Sophie dan melihat mereka sedang video call. Walt tertarik dengan Kelvin yang ada di planet Mars. Sophie yang kaget membuat Walt panik. Walt malah berusaha berbicara dengan Kelvin. Tetapi saat Sophie menyuruh Walt keluar, dia malah menginjak bola kacanya hingga rusak. Saat Walt keluar, dia mengobrol dengan wanita yang sedang mabuk, dan anehnya dia malah disambut dengan cekukan yang sangat merdu. Ternyata di sebelahnya ada wanita yang mendengar kelucuan Walt. Walt sangat pandai berbaur. Ia dengan mudah berkenalan dengan orang asing. Wanita ini bernama Greenie. Bahkan mereka saling bercerita tentang kesibukan mereka, bahwa Greenie akan pindah besok dan butuh 7 jam perjalanan. Walt dengan senang hati akan menemani malam terakhirnya Greenie di sini. Kemudian mereka berkeliling dan mengunjungi banyak tempat. Walt tanpa henti berbicara. Dia juga mengatakan besok akan ada pesawat yang berangkat ke Mars tanpa kehadirannya. Dan saat matahari mulai bersinar, mereka melihat roket yang akan diterbangkan dari kejauhan. Ketertarikannya pada planet Mars sangat tinggi. Bahkan Walt tahu kalau sampah yang ada di Mars akan dipulangkan ke bumi saat penerbangan pulang. Saat Greenie bercerita tentang pendapatnya soal planet Mars, Walt sangat serius memperhatikannya. Dan ternyata perjalanan menyedihkan yang Greenie ceritakan adalah perjalanan ke planet Mars hari ini. Sontak Walt terkejut mengetahui itu. Setelah 1 bulan pemberangkatan roket ke planet Mars, Walt terus menghubungi perusahaan Antartika. Dia selalu saja ditolak, tetapi ada satu alternatif untuk berangkat ke sana dengan membayar uang tiket senilai $1 juta. Lalu diperlihatkan saat Walt bekerja di coffee shop, si robot memberitahu ada seorang gadis yang hanya duduk selama 5 jam dan tanpa memesan. Lalu Walt membawakan segelas kopi untuk Sophie. Sophie sangat sedih karena kekasihnya mendapatkan pekerjaan di Mars selama 1 tahun ke depan. Walt sedikit kasihan melihatnya. Lalu Walt mengambil sebuah botol kecil marjan di tasnya dan mengobrol dengan Sophie sambil minum. Mereka bercerita sampai malam. Walt mengaku kalau pacarnya yang bernama Greenie telah berangkat ke Mars bulan lalu. Padahal Greenie baru saja dia temui hanya semalam. Walt menanyakan apa perbedaan dirinya dengan Kelvin. Kenapa dia selalu ditolak oleh perusahaan. Ternyata riwayat hidupnya Kelvin sangat lengkap dan bagus, berbanding terbalik dengan Walt yang tolol. Walt menyarankan pada Sophie kalau sungguh mencintai Kelvin harus menyusulnya. Walt punya cara agar dia bisa berangkat ke Mars dengan gratis, yaitu bersembunyi di ventilasi udara atau membeli tiket dengan seharga $1 juta. Ternyata Sophie adalah anak dari konglomerat dan dengan mudah bisa membeli tiketnya. Walt menyarankan beli tiketnya sekarang karena besok adalah kesempatan terakhir penerbangan selama setahun ke depan. Sophie tidak bisa karena dia memiliki penyakit aerofobia. Dan saat Sophie keluar, ternyata Sophie langsung membeli tiketnya sekarang.
Kemudian Walt bekerja seperti biasanya. Lalu dia mendapatkan pesan video dari Greenie kalau ada seekor kucing yang menyelinap ke kapsul dan berhasil selamat. Tanpa berpikir lama, Walt lalu membawa persediaan makanan dan segera pergi. Walt akan menyelinap di roket penerbangan. Kemudian Sophie dengan koper miliknya akan menyerahkan tiket penerbangan. Lalu Walt datang dan meminta tolong untuk menganggapnya sebagai keluarga agar dia bisa melihat penerbangan dari dekat. Untung saja Sophie mau diajak kerjasama. Dan saat mereka masuk ke lift, Sophie melakukan tarian aneh untuk meredakan aerofobia miliknya. Lalu Sophie berpamitan dan akan masuk ke roket luar angkasa. Tak lupa Walt memberikan hadiah kecil sebagai ganti rugi bola yang dihancurkannya dahulu. Walt dengan senyuman di wajahnya mulai menyusuk. Bahkan beberapa penjaga di sana tidak melihatnya sama sekali. Lalu Walt bersembunyi di kapsul itu dan akan terbang ke planet Mars. Sedangkan Sophie yang sudah duduk dengan nyaman melihat hadiah yang tadi diberikan oleh Walt. Sebuah boneka kecil yang menyerupai bumi. Saat pesawat mulai terbang, Walt mengirimkan pesan ke Greenie kalau dia akan segera terbang ke Mars. Sedangkan Sophie yang memiliki aerofobia sangat ketakutan. Singkat cerita, mereka sudah di luar angkasa. Dari ketakutannya itu, Sophie menggenggam mainan itu sampai rusak. Dan saat Sophie dan orang-orang akan masuk ke kamar masing-masing, dia mendengar sesuatu yang aneh. Sophie lalu mencari sumber suara itu dan menemukan Walt yang berusaha menutup ventilasi. Sophie sangat marah karena Walt memanfaatkan dirinya untuk dia bisa menyelinap ke sini. Sophie berpikir karena yang membantunya menyelinap ke sini adalah dia, maka perusahaan akan menghukumnya jika Walt tertangkap. Mereka berdua akan bersekongkol demi kebaikan mereka. Saat Walt akan menghubungi Greenie, Sophie sangat marah dan langsung membanting HP-nya. Kemudian Walt diajak Sophie untuk tinggal di kamar miliknya. Walt disuruh untuk tetap di kamar ini apapun yang terjadi. Tiba-tiba datanglah kapten kapal yang bernama Kapten Tarker. Walt dan Sophie sangat terkejut. Walt mengaku kalau Sophie adalah kekasihnya dan Kapten Tarker tidak percaya. Kemudian Walt dan Sophie diajak keluar dan dikenalkan dengan penumpang yang lain. Di sini Walt mengaku kalau namanya adalah Kelvin, nama kekasih Sophie yang sebenarnya. Saat Kapten meminta tanda pengenal masing-masing, Walt bisa membuat alasan dan sedikit tenang. Lalu Sophie mencari pakaian untuk Walt dan kemudian mereka mencari teknisi pesawat ini. Sophie meminta pria ini untuk membuatkan tanda pengenal atas nama Kelvin. Mereka harus berpura-pura sebagai kekasih. Setelah tanda pengenalnya jadi, mereka bisa sedikit tenang. Walt harus menjadi Kelvin karena saat ini dia memakai identitasnya dan harus pintar seperti dia. Kemudian hari berikutnya, Sophie terus mengajari Walt. Bahkan beberapa kali Walt harus tampil di depan semua orang karena kepintarannya Kelvin. Dan saat hari ke-22, Walt mempelajari rekaman videonya Kelvin. Dan saat Sophie ke sana, dia marah karena Walt selalu bertindak aneh-aneh. Tetapi Walt yang stres ingin memakan es krim. Dia menyelinap di ruangan teknisi dan diikuti oleh Sophie. Dan sekarang mereka berdua kompak mencuri es krim di sana. Lalu mereka makan es krim itu di tempat yang indah. Mereka bisa mengobrol dengan santai. Keesokan harinya semua penumpang berkumpul untuk mendengar presentasi dari seseorang. Karena orang itu tidak bisa hadir, maka yang akan tampil adalah Kelvin. Sophie dan Walt sangat bingung, tapi apapun yang terjadi, Walt harus jadi pembicara kali ini. Awalnya Walt kebingungan, tapi saat dia melihat Sophie, dia bilang kalau Mars seperti cerminan kita, cerminan isi hati kita. Dan jika kamu rela melintasi semesta agar bisa bersamanya, pastikan dia juga akan mau melakukannya untukmu. Dan dari sini kurasa hati Sophie mulai terbuka untuk Walt. Tiba-tiba ada penumpang yang bertunangan dan kemudian mereka mengadakan pesta. Sophie datang dengan gaun yang sangat unik tapi sangat cantik. Walt memberikan sebuah kue kecil untuknya. It's a birthday party. Sebagai tanda ulang tahunnya, Sophie melanjutkannya dengan make a wish. Kemudian mereka berdansa. Karena ini ulang tahunnya Sophie, Walt mengajaknya untuk berwisata keluar angkasa. Sophie yang memiliki penyakit aerofobia bisa menghilangkannya. Lalu mereka melayang-layang di antariksa. Mereka melihat sebuah planet Mars di depannya yang begitu indah. Setelah mereka kembali, perasaan mereka mulai saling terhubung. Dan tiba-tiba terjadi guncangan di kapal ini. Ternyata ada beberapa bagian dari kapal ini yang mengalami kerusakan. Cadangan oksigen telah bocor. Dan mereka semua diharuskan untuk mendarat sementara di planet Mars.
Sekarang Sophie gelisah karena saat ini Walt menggunakan tanda pengenalnya Kelvin dan akan mendarat di planet Mars. Pastinya nanti Walt akan ketahuan dan rencananya Walt akan melewati ventilasi udara dan diarahkan oleh Sophie hingga sampailah Walt di ruangan penyimpanan koper. Dan bukannya ketakutan, mereka malah berimajinasi camping saat ini. Bahkan mereka menemukan proyektor dan melihat pemandangan luar angkasa lebih jauh. Setelah cukup istirahat, ternyata Sophie membaca buku yang ditulis oleh Walt dan ada beberapa tulisan yang mustahil untuk diwujudkan. Tiba-tiba ada notifikasi kalau Kelvin menelponnya. Sophie kembali ke kursi penumpang dan mereka langsung video call. Kelvin sangat mengkhawatirkan Sophie dan di samping itu Kelvin sudah menyiapkan kamar untuk mereka berdua. Sophie saat ini bimbang antara Kelvin yang jenius atau Walt yang gila. Lalu Sophie menemui Walt dengan wajah suram. Dia ingin berhenti membantu Walt mulai hari ini. Kehidupannya Sophie sangat dipertaruhkan kali ini. Dan saat mengetahui kalau Walt hanya ingin menjelajahi alam semesta, Sophie begitu kesal. Sophie juga mengembalikan boneka kecil yang dulu Walt berikan. Lalu kapal telah mendarat di planet Mars. Sekarang Sophie bertemu dengan Kelvin dan Walt saat ini juga telah tertangkap. Sophie langsung diajak ke rumah. Keluarganya telah menerima keberadaan Sophie sejak lama. Sedangkan Walt yang ditahan kedatangan Greenie yang telah memiliki kekasih. Greenie hanya ingin mengunjunginya dan memberikan seekor kucing yang nasibnya sama juga menyelinap ke sini. Sedangkan Sophie yang bersama dengan keluarganya Kelvin merasa sangat tidak nyaman. Ketika Walt bangun dari tidurnya, dia mendapatkan panggilan dari speaker dan diarahkan ke ruangan pemilik perusahaan ini yang bernama Leon Coffey. Walt sangat mengagumi Leon Coffey dan ingin sekali bertemu. Ternyata Leon telah mengetahui penyelinapan Walt dan hanya membiarkannya. Leon juga yakin apa yang dilakukan Walt tidak akan mengganggu perjalanan penumpang lain. Dan saat Sophie juga terlibat, Walt membelanya dan mengaku telah mengancamnya. Ternyata rekaman CCTV Walt saat menyusup telah viral dan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Akhirnya Walt malah mendapatkan kebebasan untuk menetap di sini, bebas melakukan penjelajahan dan harus bikin cerita yang menarik. Walt langsung tanda tangan kontrak setuju, dan saat Walt di kamarnya dia ingin menyelesaikan daftar keinginannya, sedangkan Sophie masih dengan ketidaknyamanannya. Walt kini bekerja untuk Leon, dan saat keluarganya Kelvin berkumpul, ibunya sadar kalau Sophie merasa tidak nyaman. Saat Walt mendirikan tenda di planet Mars, dia melihat daftar keinginan yang Walt dan Sophie tulis. Ada satu keinginan yang belum terwujud, yaitu membuat petualangan terhebat, yang dimana Sophie saat ini sangat menderita. Bahkan saat Sophie bersiap ke pesta, Kelvin malah mengajaknya menetap di planet ini. Sedangkan keinginan Sophie adalah mereka berdua ingin pulang ke bumi dan hidup bersama. Kenyataannya tidak. Ternyata saat ini Walt juga hadir di acara pesta itu dan menjadi barista. Bahkan saat di pesta pun, Kelvin selalu fokus ke timnya dan pekerjaannya. Lalu Walt mendatangi Sophie. Walt meminta maaf untuk semuanya. Walt bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah akan menetap di sini? Sophie menjawabnya, iya. Walt kemudian memberikan sebuah bingkisan kecil untuknya dan segera pergi. Setelah Sophie sampai di rumah, ternyata isi bingkisan kecil itu ada sebuah tulisan yang Walt tulis. Sebuah daftar yang sangat mungkin Sophie wujudkan. Dan di akhir kertas ada catatan kalau dia harus mengikuti Sophie. Yang tak lain dan tak bukan adalah Kelvin harus mengikuti Sophie pulang ke bumi. Lalu ada boneka kecil berbentuk bumi. Dan datanglah ibunya Kelvin. Dia mengatakan, apapun yang terjadi antara kau dan Kelvin, kau boleh berubah pikiran. Ibunya Kelvin sadar apa keinginan Sophie yang sebenarnya. Dia menyuruh Sophie untuk pulang ke bumi dan berpetualang. Lalu Sophie berbicara dengan Kelvin perihal keinginannya. Lalu diperlihatkan Walt ditawari Leon untuk berkunjung ke planet baru. Walt tanpa berpikir panjang langsung bersedia. Dalam kunjungannya itu mungkin akan memakan waktu cukup lama. Satu-satunya orang yang ingin Walt hubungi hanyalah Sophie. Dan saat asisten robot di sana akan menelpon Sophie, ternyata Sophie tidak bisa terhubung karena saat ini Sophie akan pulang ke bumi. Dan saat kapal mulai berangkat, ternyata Walt juga mengikuti Sophie pulang ke bumi. Karena tingkah konyolnya ini, Sophie bisa tersenyum lagi. Walt mengikuti Sophie karena akan berpetualang bersamanya di bumi, dan mereka tentunya akan saling mencintai.